Pemirsa, suasana hati aktor Krisdiana Baharudin dan Siti Badriah tengah bahagia. Karena pada hari Jumat kemarin, Sibat, begitu Siti Badriah biasa dikenal, telah melahirkan anak perempuan pertamanya. Dan kabar bahagia itu disiarkan oleh Krisdiana di laman media sosial miliknya. Halo Tante dan Om, Alhamdulillah telah lahir putri kami pagi ini pukul 8:29 waktu Indonesia Barat. Ya, bayi perempuan Sibat dan Krisdiana terlahir dengan berat 38,25 kg serta panjang 29 cm. Krisdiana juga mengungkapkan jika ibu dan baby Fruity dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kemarin tuh terakhir baby Fruity berat badannya itu 3,7. Dan dokter bilang itu lumayan besar. Ya, sehat dan lumayan besar. Nah, makanya bisa lah kamu normal. Amin. Sekarang Jadi kita dia mau tuh cek lagi. normal banget guys. Dia pengennya normal. Mau gimana pun normal. Ya cuman kita nggak tahu deh. Jadi kayak yang terbaik aja, yang penting mamanya sehat, baby Fruity-nya sehat, mau normal mau sesar sama-sama menjadi seorang ibu. Baby Fruity-nya sehat, mau normal mau sesar sama-sama menjadi seorang ibu. Suasana bahagia sudah terlihat sehari sebelum kelahiran bayi mereka. Baik Sibat maupun Krisdiana terlihat sibuk mempersiapkan diri menyambut kelahiran baby Fruity. Sibat bahkan mengungsi di rumah orang tuanya Krisdiana. Hebatnya di rumah itu, segala keperluan untuk bayi mereka sudah siap. Jadi sekarang ini aku lagi ada di rumah papahnya AA gitu. Kita nih sekarang lagi pindahan ke sini guys. Disuruh papa tuh disuruh di sini aja dulu gitu karena kan rumah kita juga belum jadi kan. Kita lagi pindah ke sini dulu guys, soalnya kakeknya katanya pengen deket-deket sama baby Fruity sama neneknya, jadi pengen di sini aja dulu. Jadi barang-barangnya semua pada kesini semua diangkut karena rumah kita juga belum selesai ya. Sibat menyadari jika hari kelahiran sang baby sudah dekat. Itu sebabnya walau perut dalam keadaan besar, bersama suami menyiapkan tempat tidur baby. Yang belum ngasih kado, ayo dong. Ayo dong ngasih. Agak nggak tahu diri sih. Tapi daripada nanti mendingan sekarang sih guys. Nih guys, selamat datang di lemari kami. Di kamar lemari. Jadi ini tuh sebenarnya lemari, cuman walk-in closet. Cuman karena Siti mau lahiran kan, nantinya susah kalau misalnya naik di kamar gue yang waktu gue kecil tuh di atas. Daripada Sisi susah bolak-balik, jadi kita sulap nih lemarinya jadi kamar. Sementara itu, kebahagiaan juga tengah meliputi hati Fairuz Arafik mengingat di hari jadinya ia mendapat kejutan luar biasa dari Sony dan anak-anaknya. Tak hanya itu, Fairuz juga kebanjiran hadiah. Tak heran ketika ditemui, Fairuz mengaku bahagia. 36 terus ya berasa sebentar lagi 4 tahun lagi menginjak kepala 4 ya. Masih 4 tahun lagi tapi doain panjang umur, sehat selalu. Tahun ini juga nanti pas bakal 2 digit lah. Maksudnya 2 digit itu 2 angka gitu, 2 angka. April. Bakal 10 tahun, udah anaknya bakal 10 tahun gitu kayak nih mulai ngitung-ngitung, anak-anak bakal nanti 4 tahun lagi pas bakal 14 tahun. Ejas bakal berapa tahun tuh? Udah nambah lah umurnya pokoknya. 8 tahun. Tuh kalau bapaknya gak ingat umur anak. Oh iya, tugasnya. Yang ulang tahun sekarang tuh bener-bener diliputi sama kebahagiaan juga, terus suami yang semakin sayang sama aku juga gitu, dan Sehat lah yang terpenting ya. terpenting sehat. Dan kemarin sempat kasih ujian sebelum ulang tahun kan, kayak kena covid satu keluarga tuh kayak luar biasa, sedih banget tapi untungnya dikasih ending kebahagiaan sama Allah. Ujiannya insya Allah mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat kita kalau kata Ustadz kemarin. Rona wajah Fairuz mendadak berubah ketika disinggung soal rasa rindu Galih Ginanjar mantan suaminya kepada anak mereka. Keceriaan Fairuz sedikit berubah, namun ia tetap menjelaskan jika selama ini tak menutup akses Galih bertemu dengan anaknya. Aku nggak perlu komentar lagi tuh. Sebenarnya Iya. masyarakat
bisa menjawab sendiri, bisa menilai sendiri. Yang penting adalah kita tidak pernah menutup pintu ya. Enggak sih, intinya sih pada intinya adalah ya seperti aku bilang tadi ya, aku tidak pernah melarang Fas gitu sama sekali. Fas sudah tumbuh 10 tahun ya, sekarang udah 10 tahun ya gitu, 10 tahun tumbuh bareng-bareng sama aku. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dia cerita sama aku, banyak hal apa yang dia suka dan enggak, yang dia mau dan tidak gitu loh. Pada saat itu aku dengerin hatiku sendiri. Mungkin pada saat itu kita cuma duduk ngomong berdua udah selesai amat. Tapi pada saat itu ya mungkin dari aku pribadi aku terlalu dengerin omongan dari luar. Itu yang pertama. Yang kedua juga terhasut dengan pemberitaan, ada artikel yang bilang virus udah nggak boleh nemuin anak dengan aku sempat marah, ternyata dikonfirmasi sama dia enggak ngomong gitu, bohong. Akhirnya kita malah tambah ribut. Jadi karena kita berdua bermasalah pada saat itu, yang akhirnya yang jadi korban ya anak pada saat itu. Coba kalau pada saat itu gua sapa, karena pada saat itu ada Sony ya, gua sapa, terus juga gua minta maaf sama anak gua, terus juga gua juga mungkin berbicara baik dengan virus, mungkin masalah kemarin yang gue harus jalanin tuh nggak ada, Mas. Tapi karena yang itulah, gue sadar sekarang yang namanya penyesalan itu tidak ada di depan, pasti belakangan ya. Karena keegoisan gue, karena gue jaga gengsi banget yang akhirnya ya gue sendiri yang rugi. Pada kesempatan itu, Sony juga menjelaskan selentingan kabar yang menyebut jika ia disebut-sebut menghalangi mantan suami Virus bertemu dengan anaknya. Karena selama 6 tahunan menikahi Virus, Sony pun tidak menutup akses Galih Ginanjar menemui putranya. Di sini aku nggak mau ngomong apa-apa, tapi kalau aku sih cuma bilang bahwa aku sebagai orang tua dan Sony sebagai ayah sambungnya pun tidak pernah melarang gitu. Terus yang kedua juga biarin aja deh Fas tumbuh dengan normal sendirinya, karena ini terulang lagi begini lagi. Yang kemarin begini lagi, yang kemarin muncul lagi begini lagi dengan jalan cerita yang cuma beda-beda dikit aja gitu loh. Niatnya sih, tapi maksudnya kita tidak pernah menerima kunjungan secara pribadi. Aku harus mengungkapkan kemana lagi gitu. Ya dalam hal ini juga aku tidak merasa kalau misalnya itu hanya untuk pansos, enggak sih, karena aku mengharapkan secepat mungkin bisa ketemu Fas, terus juga diberi izin, karena aku juga sangat menghargai dan menghormati privasi dari keluarga di sana, dimana aku juga ingin ketemu dengan Fas dalam keadaan Fas juga siap ketemu sama aku. Jadi bukannya aku tidak mengikuti komentar-komentar netizen ataupun siapapun itu. Kadang temanku ya kan bilang udah terobos aja ke rumahnya, kan lu masih inget, dan pasti tidak akan ada masalah apapun kalau misalnya gue datang ke sana. Tapi yang gue pikirin psikis anak gue gitu, karena gue merasa kemarin gue udah salah gitu kan, membicarakan ibunya di media, dan itu bukan hal yang baik. Bahkan gue juga udah menerima konsekuensi dari apa yang gue perbuat. Jadi gue merasa itu benar-benar dosa dan kesalahan gue yang sangat besar, dan gue nggak tahu, mudah-mudahan Fas juga bisa siap ketemu sama gue dalam keadaan yang benar-benar udah tenang dan udah menerima gitu. Kalau memang kita tulus ngelakuin sesuatu, pasti kita tahu harus berbuat apa sih sebenarnya gitu ya. Ketulusan terus atau kenyataan, yang penting tidak penuh dengan hal-hal yang dengan untuk tujuan lain adanya berita ini. Pasti kita tahu gitu, sebagai orang tua kita tahu bagaimana caranya bertindak, sebagai orang baik, orang yang beragama tahu bagaimana caranya bertindak, tahu caranya bagaimana bersikap gitu. Mungkin kata-kata aku ini aku nggak bisa ngomong secara langsung, tapi pasti paling enggak gitu menjelaskanlah bagaimana seorang muslim bertindak, bersikap, seorang orang tua bisa bersikap dan bertindak gitu. Bukan hanya perkataan, perbuatan, disertai dengan hati yang tulus. Kita pasti tahu apa yang akan kita lakukan sih sebenarnya.